orang yang percaya sama zodiak nih. Ya, emang itu sifat gua. Ih, bodoh. Membatasi diri jadinya. Berarti lu terbatas sama zodiak lu, sama ramalan zodiak ini. Ya kan emang itu sifat gua lah. Kita kan menihilkan Iya. kayak nggak boleh ada kekerasan dalam Iya. pendidikan gitu. Gue juga nggak mengiyakan ada kekerasan Iya. pendidikan ya. Cuma maksudnya kenapa bisa orang dulu yang digaplok sama gurunya, sehabis itu digoplok sama mamanya karena ngadu, jadi orang gitu loh. Ya. Sedangkan anak-anak sekarang tuh terlalu banyak apanya, gue nggak tahu. Baperan. Barangkali yang nonton bisa ngomong gitu kan, merasa tidak sependapat mungkin, atau merasa sependapat tapi belum lengkap ilmunya. Ya kenapa nggak sharing gitu loh? Iya. Ngopi gratis kok. Dipastikan gratis ya sama Ahmad. Podcast Asal Bunyi. Asal bunyi kali aja ada isi. Welcome to Podcast Bun. Asal bunyi kali aja berisi. Cepetan lu ngobrol. Nggak jelas ya, Ge. Itu biar kita ngobrol, nggak jelas amat. Enggak bakal ngobrol. Nggak akan pokoknya ngobrol. Harus elu yang bukain. Iya. Tuh orangnya bilang nggak masalah, Bang. Buset. Loh, bertanggung jawab. Tapi kata-kata FT dari mana sih? FT kan si Ahmad gue ya, dia ngomong FT. Setahu gua mah. Ahmed sama Jari udah. Oh, bahasa dia berdua tadi. FT. FT. Flow naik. Turut. FR gua kalau gua bilang. Apa? Flow rata. Flow rata. Tengah-tengah jadinya. Ada naik, ada turun. Gue kira FT full time loh. Ya, itu mah. Gue juga lupa itu si Ahmed. Full time. Lupa kan ngechat di grup ya. Itu dia ngechat di grup kan. FT apaan ya? FT. Lupa lagi gua singkatannya. Gua baca pas notifnya kan. Cuma gua nggak mau respon. Gua belum ready untuk merespon. Gua kerja kan. Saat gua bilang aja dulu. Anjir, sampai besok aja gak ada yang balas. Dia ngechat lagi ngasih berita. Ada makan sendiri tuh FT. Makanya gue nanya tadi pas gue baru sampai, si Jerry kan nyamperin lu terus, gue bilang gitu kan. Kan biasanya ada Jerry kan, nggak mungkin dia FT kalau ada Jerry. Minimal ya pusing dia. Minimal pusing. Iya, minimal pusing. FT-nya nggak akan kerasa gitu, lebih kerasa pusingnya. Terus si Jerry kemana? Bandung. Bandung katanya. Liburannya. Kan libur dari hari Jumat kan sekolah ya. Piknik. Si Jari katanya mah ituan nganterin mertuanya. Nganterin Nganterin- mertuanya. Ntar lu nganterin mertuanya. Kemana? Kan Cilacap. Kok nganter ke mertuanya? Ke rumah adeknya apa nganterin mertuanya? Enggak, lagi juga konsep nganterin kan contoh ya Pit ya. Gua nganterin lu, bukan naik motor. Ya Pit, gua nganterin. Jadi nganterin mertuanya, bawa anak istrinya. Naik apaan? Naik apa? Bukan nggak ada mobil ya, mobil mah dia punya. Nah, Coba gua masih ragu kalau dibilang dia bisa naik mobil. Gua nggak pernah dengar tuh. tapi emang dia bisa kan? Bawa Iya, gua nggak tahu makanya gua ragu. katanya bisa dia katanya. Terus siapa lu? Kata dia. Ya berarti bisa. Kalau dia bisa, kenapa dia nggak pernah ngajuin? Bisa Kemarin- jalan nih sama gua aja. Mobil siapa kayak Pas gitu? lagi adanya nikah. Agung kan lama tuh datangnya. Iya. Udah Jar sono, kata bapaknya gitu. Hmm. Si Jari bawa mobil. Kaget tuh gua. Kecil kayak gini bawa mobil. Loh kan deh. Tadinya gua pengen gua berani-berani, gua beda. Ayo gua manusia. Udah kelar. Ada di depan persis abangnya. Nyasar Nyasar. sono ke rumah, kayak nomor rumah itunya deh. Aduh, tadi bahas apaan guys? Belum bahas apa-apa. Nggak ada yang bahas Udah apa-apa. sambil bukanya. Jadi gue penasaran, Matt. Hmm. FT ini awal dari mana? Kata-kata FT, kata si Mamang lu yang bikin. Si Jerry. Sama lu. Berarti sama lu berdua kan? Si aduh gue lapar banget. Kayak gemeter anjir. Robek di FT sini Pit tuh kalau kayak lagi ini lapar. apa namanya? Full time. Nah, Flow turun. Flow turun. Ya kan? Jadi ketika kita habis jadi malaikat terus tiba-tiba ya udah kayak kalau ntar dulu Semangat dulu. kebalikannya enggak. Oh, jadi malaikat jadi iblis. jadi iblis. Met bahas ini deh, Met. Bahas apa zodiak. Percaya dan tidak gitu aja. Zodiak ya. Nah, Belum percaya banget, seneng banget. enggak. Lu sebagai Aries gimana? Lu sebagai Enggak.
lu kan Aries nih sangat-sangat membanggakan Aries ya kan? Hah? Gue sebagai Leo nih, Leo versus Aries. Gue sih gak pernah membanggakan Aries, cuma gue pernah cari tahu ternyata Nabi Muhammad Aries. Udah gitu lah mah curang. Curang banget, curang. Sumpah. Ini bukan Google, gue juga nggak tahu menurut Google, bukan menurut gue. Kalau yang Kan gue nggak salah di gue gitu loh. Iya. Biar fair Itu lah, biar itu fair. gue karena ini lagi salah gue juga tuh. Dia nantang ya. Iya. Gue yakin seyakin-yakinnya Pit kalau gue waktu itu. Ya kenapa? Ya maksudnya yakin nih kayaknya beliau Ah. Aries gitu loh. Aduh, tapi ngomong-ngomong, gue pernah baca juga gitu. Kan tadinya gue anggap ya zodiak itu kayak data lah gitu kan. Iya. Data dari sekian banyak manusia gitu kan. Boleh up your voice juga. Up your voice. Iya, dari sekian banyak manusia, data dari zaman dulu gitu kan. Ngelihat pola-pola orang yang lahir di bulan ini gitu. Tadinya gue kira kayak gitu. Ya terus Ya ternyata Mata. ya tidak scientific juga gitu zodiak tuh ternyata. Enggak scientific itu. scientific juga atau? Enggak scientific. Oh nggak se-scientific itu gitu. Iya. Enggak scientific sih. Nggak. Sama sekali gitu. Iya. Coba deh searching deh. Zodiak. Aduh. Jadi sebenarnya kalau gua ngelihat zodiak juga ya, maksudnya gua dulu pernah sebelum hijrah, maksudnya sebelum kayak menetapkan diri pada Islam lah. Belum hijrah banget sih, gua juga takutnya di frame mana sih. Nggak, sebelum gua menetapkan ini jalur yang akan gua pilih adalah Islam gitu kan. Ya itu gua percaya, maksudnya percaya sama zodiak, bukan untuk apa atau apa, tapi lebih ke arah memahami diri gua gitu. Karena gue nggak bisa ngebaca diri gue waktu itu. Kalau zaman apa sih SMP SMA lah ya, SMP ke SMA lah. Jadi kayak anjay bener nih gitu, bener nih. Terus kalau kayaknya nggak begini gitu, kalian jelek-jelek, gue nggak mau gue kayak gitu. Gitu sih kalau gue Tapi ya. awal lu tahu zodiak berarti langsung dari bacaan makna kayak Aries itu apa gitu langsung. Enggak, perjalanan nemu zodiak kan dari primbon. Lu primbon. Maksudnya gue sempat baca primbon Jawa gitu loh. Anjing mesti lu nggak pernah sih Lebih di expert aja lu. enggak kayak zaman dulu di warnet SMP lah. Iya. Pernah gak sih lu? Masa gak pernah sih? Enggak. Kalau gua Lu kena warnet kelas berapa dah? Kita Kalau- beda 2 tahun doang ya. Iya, Jangan soalnya kita beda Enggak, jauh. kalau gua warnet memang dia dari SD kelas 4 kelas 5 main warnet. Itu dari mana ya? Cuman awal zodiak tuh lu tahu Sensei nggak sih? Iya tahu. Kan dia Kartun bintang-bintang tuh dia. Space Tune. Nah, itu Iya. awal zodiak dari situ gua. Sensei ya. Iya, dari Sensei. Gua Mas malah kira baru ML itu. tahu. Baru tahu gue Iya, zodiak. itu dulu di Space Tune tuh. Space Tune kartun isinya. Gua nontonin apa be kartunnya. Kebetulan Sensei seru. Iya sih Tapi tapi itu dari zodiak tuh di situ. Nah, dari situ gua belum tahu tuh zodiak konteksnya kayak zodiak ternyata dipakai buat ramalan. Oh, iya, Gua tahu iya. cuman bintang terus berubah gitu kan Power Ranger gitu. lu mungkin mikirnya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu. Cuma bahasa dia gitu kali. Bahasa bulan di kartun itu. Iya, Wah, mantap. Udah gak gemeter dikit. udah enggak. Belum sampai lambung. Makanya gue nyari-nyari tuh ya kan. Ternyata yang lebih scientific kayak MBTI yang waktu itu kita tes masing-masing kan. Iya. Kalau lu apa? Apa ya lupa gua. ES ya? ENTPT. ENTPT ya? Lu apa gitu? Lupa gua. Lu anjing emang lu. Gua suruh tes. Udah kayaknya Gua udah, tapi nggak tahu nih gua. Udah gue SS, cuma kagak ada. Gue STJA. Ya STJA, kalau gua kan INTPT gitu. Lu apa EN? EN. N itu apa sih? kan? N itu E-nya. S sama N ya. S itu sensing. Iya, N-nya N itu kayak apa Gua ya? ESTPT ya. Iya S Yes, tuh terus S ya. inget gue lu ES soalnya. STPT. Ya kalau N itu lebih kayak Ya lu anjir bawa walang sangit lagi. Gimana nih orangnya nih? iya anjir. Gua enggak. Takutnya Bukan gua ya. Iya ini tiba-tiba bau dah. Iya bau busuk walang sangit. Kalau kata orang mah ada walang sangit bau jin. Tar dulu. Terus lu mah. Ini rokok gua di oh ini. Huruf Gua ambil air dulu ya. Ada air gak sih, Mat? Ada. Ada. N itu memproses informasinya, Bang. N itu intuisi. Oh, intuisi. Jadi abstraksi di kepala tuh. Yang di galon, yang Yang di dipencet, galon. yang dipencet. Iya, yang di apa? Itu udah gua. Abstraksi yang ada di kepala, Bang. Iya, Jadi gua kan INTPT nih. betul. Jadi kadang kurang sensing nih. Sensing kan kayak Ya, paham. mengindra ya kan. Iya, iya. Ah, Dengan fakta-fakta yang ada gitu. Nah, kalau gue lebih bermain di kepala, kalau lu pada yang
S itu lebih cenderung ke menyerap fakta yang ada nih. Pakai insting gitu kali ya, apa gimana? Justru insting gua. Oh, insting lu malah ya. Kalau lu ngeliat data-data dari yang ada nih, Oh, lalu gua realita cerna, lah, iya, realita iya, gitu. lebih realitas yang ada gitu ya. Ya lebih grounding lah kalau Iya. menurut gua. Tapi tes itu akurat. Ya tes itu pun sebenarnya upaya manusia untuk mengkategorikan manusia ya. Itu kan totalnya ada 16 ya. Hmm. Ya itu nggak mungkin dong seluruh manusia cuma bisa dikategorikan 16 kan. Cuma kecenderungannya bisa disimpulkan dari situ. Makanya kan kemarin juga ketemu tuh kita apa sih kelebihannya nih Iya, untuk berkomunikasi, biar untuk bisa lebih teamwork ya kan. Karena waktu itu gue bilang juga ya kalau kerjaan itu kan sebenarnya kerjasama ya, aktivitas juga ya. Kerja itu aktivitas, cuma dibayar. Ya nongkrong kayak gini sebenarnya aktivitas juga kan. Cuma emang nggak mendatangkan uang gitu, bisa mendatangkan bisa enggak gitu kan. Jadi sejatinya ya perusahaan-perusahaan pakai MBTI ya kita juga kayaknya pakai juga deh biar arti sama satu sama lain kan. Kayak si Doi ini kan akhirnya tadi kan udah sama si Agung. Bahas brand. Dan bahas brand lah. Nggak apa-apa. emang kenapa tuh lu sama Agung? Enggak ada apa-apa. Enggak jelas ya Ahmed. Sesama kita nggak apa-apa gitu. Sans, kita doang tahu. Kalau gue mau tuh data soalnya. Soalnya enggak, gue mau real yang apa MBTI itu gue sampai gue cobain ke istri juga. Maksudnya kalau gue sih lebih ke arah yaudah nih confirm lu kayak gini gak sih, gue begini gak sih, lu menurut lu begini gak sih gitu, menurut lu di sendiri lu begitu gak sih. Jadi benar-benar data gue suguhin ke dia gitu buat dapat ya itu dia tadi. Nah kan kalau di GPT kan kita bisa nanya kan, terus gimana cara komunikasinya gitu kan, solusinya apa tuh. Nah solusinya tuh kayak gini nih buat yang kayak gue misalnya contoh lebih superior ya kan, terus lebih pengen dianggap pemimpin leadernya gitu, benar-benar nggak bisa dihilangin tuh ya mau nggak mau si istri gue komunikasinya bukan dengan ngehantam leadership gue, tapi ikutin alur dari guanya gitu. Kalau emang tujuannya komunikasi gitu, kalau tujuannya emang mau ngasih informasi gitu sih. Tapi tetap aja Aries, gimana lagi mau Aries. No debat. Nggak debat. Ya kayak dulu juga gue kan sempet bilang ke lu juga Bang, ya gue insecure lah gitu, gue ngerasa nih beban doang buat Doi nih, ya kan. Tapi Doi ngomong mulu, gue kira ngenakin doang ya. Adanya lu juga ngebantu gue komet gitu. Karena kayak lu doang yang ngapain gue gitu kan. Lalu dari MBTI itu ya ternyata ya gue tahu di mana kelebihan gue gitu. Oh ternyata gue ini abstraksi ide yang Doi apa-apa tuh kalau udah satu cara udah saklek gitu. Nah kadang gue ngedobrak ide-ide yang baru gitu-gitulah. Jadi Dan dia kadang ya kalau nggak dipraktekin aja jadi insight gitu Bang ya. betul. Jadi insight, jadi pertimbangan juga, kan ada perspektif gitu. Dan ya itu dia sih. Dan kebetulan gue juga suka nyari cara pandang orang gitu kan ya sih, nggak yang kayak oh ya walaupun gue nih misalnya satu gue straight gitu, udah bukan berarti gue nggak mau cari gitu kan ya sih. Justru malah ya dengan lu ngasih banyak ide yang gak guna waktu itu iya dong ya kan lu ngerasa lu berguna tapi idenya gak guna gitu loh, gak guna dan gak efektif gitu nyusahinnya tetap. Lu jangan hilangkan nyusahinnya juga, ada nyusahinnya. Cuma ya itu dalam segi kehidupan ya, komunikasi kita secara umum gitu Sangat membantu gua, makanya gua nggak pernah ngilangin. Bahkan gua sampai saking kalian membantunya ya, bahkan gua nggak bahas dia doang ya, maksudnya ada Gaok, ada bahkan sekarang ada lu gitu, saking membantunya maksudnya gue bilang ke bini gue, lu semua keluarga gue gitu, keluarga darah gue gitu kan, karena ya emang ngebentuk pribadi gue kan dari dulu gitu. Itu sih segitunya gitu. Nah itu hanya ada di Aries ya orang kayak gini. Oh ada yang klaim kan. Selain Aries kayaknya kayak acuh gitu ya. Iya balikinnya. Soalnya ini kali ini temanya tuh bukan zodiak ya, cuma Leo versus Aries. Tapi nanti gua ada ituannya lagi nih. Gua tentang zodiak orang. Betul. Kenapa? Orang yang apa sih percaya zodiak. Apa? Awalnya kan gua tuh kayak gua kan sering sering keras sama istri gue ya. tentang Segala macam tentang KDRT juga loh.
Enggak KDRT. Kalau di-upload nih. Istri gue sehat walafiat. Soalnya dia Cuman apa sih cara gue memimpin katanya terlalu keras. Terus cara gue apa sih mendidik itu seakan-akan orang harus berubah 100% apa yang gue mau. Nah terus gue dicap sama teman gue dan keluarga gue, ya begitulah tipikal orang Aries. Kata gue apaan sih nih mainnya zodiak. Awalnya gue nggak percaya. Oh, jadi awalnya malah dari situ loh. Dari situ Dapet dari ketriggernya statement ya. orang gitu. Gue nggak pernah baca apa tuh zodiak. Iya. Dari situ gue ketrigger, coba gue baca, kok kayak ngebangga-banggain diri gue. Kok keren juga ini ya. Kalau lama gagah juga gue gitu. Iya, kayak, wah ini keren amat sih orang-orang yang Aries. Cuman gue bisa ngebantah tuh dari situ. Dari kejelekannya. Aries tuh sifatnya seperti ini. Yang jelek-jeleknya gue bantah dulu nih. Yang Gua bangsat lu. enggak. Kalau misalnya Aries kan dibilang egois dengan pikirannya sendiri tuh. Betul. Terus terlalu jujur walaupun itu menyakitkan. Itu kan Betul. bagus tuh. Cuman ya jangan seperti itu. Kalau kita tarik lagi ke ranah agama ya, boleh nggak sih kita egois? Kan nggak boleh tuh. Berarti kita masih diatur dengan pola zodiak itu tuh. Iya. Makanya kata gua nggak mau nih diatur sama pola zodiak ini, walaupun gua Aries tahu sendiri kan suka ngebanggain diri banget gitu ya. Iya. Cuman gua juga nggak mau nih dibangga-banggain sama ini nih, kurang ajar nih. Iya. Gua udah keluar nih dari agama gua nih kalau kayak gini nih. Gua nggak mau Iya. diatur-atur seperti itu. Karena ya balik lagi itu sebenarnya ya kayak bikin apa ya, merayakan sifat kita kan, Iya, yang dimana kadang itu ya itu harus dibuang sifat-sifat itu kan. iya benar. Karena contoh yang karena kita sebagai muslim ya, contoh terbaik ya Nabi Muhammad gitu kan. Iya. Betul. Patokannya ke Nabi. Mau kita hebat-hebat kayak gini ya kalau nggak kayak Nabi ya Ngapain? ngapain dibanggain ya. Ya, kadang kan orang yang percaya sama zodiak nih, ya emang itu sifat gua bodoh. Membatasi diri jadinya. Berarti lu terbatas sama zodiak lu, sama ramalan zodiak ini. Ya kan emang itu sifat gua lah. Nah itu malahan ada yang ternyata kan kalau nggak salah dulu banyak majalah-majalah kayak gitu bang, jadi Iya, ngebacain ya kan, ini zodiak April bulan ini jodohnya gimana, kesehatannya Iya, gimana, Keuangannya sampai ke sampai keuangannya. keuangannya gitu kan, itu kan gils gitu. Dan kan ketika ada berita kayak bulan ini adalah bulan terbaik Aries, misal contoh ya. Iya. Hari ini Aries akan mendapatkan keuntungan dari segi finansial. Bayangin seberapa banyak orang Aries di Indonesia. Tapi tetap miskin. Nah, dari situ malah triggernya apa tuh? Orang-orang yang seperti itu. Berpangku tangan yang aneh-anehnya. Iya, betul. Selau lah. Santai lah. Kata hari Gua ini aman kok gitu. Gua udah aman kok menurut ramalan ini. Persetan dengan itu. Udah nggak usah usaha ya, Bodoh. rezeki gua tahun aman nih gitu kan. Tadinya orang yang usaha tadinya mungkin pengen meningkat lagi, dalam mindsetnya udah gue udah aman segini. Udah terprediksi. bodoh banget sih. Tapi ya kalau ngeliat ya, maksudnya kenapa sih orang bisa percaya sama zodiak gitu ya? Ya sejatinya kan kadang orang butuh apa sih namanya? Kayak pengakuan gitu loh. Iya, Validasi. Validasi gitu kan. Maksudnya pembenaran daripada sikap dia nih, arah gua kemana. Dan justru malah itu yang gua lihat di orang-orang yang nyari-nyari zodiak mungkin atau primbon kalau tadi gua bilang ya kan. Ya kayak gitu. Dan Seperti saya ya bang gitu ya contohnya. gua nggak tahu dulu mungkin Dulu iya. kan gue sering nyari-nyari Ya. pola kan, gue ini sebenarnya kayak gimana sih bang, apa sih yang harus dibanggain dari diri gue. Tapi sisi lain lu sombong kan gitu. Iya, jadi sekalinya Iya memuji lagi. tidak boleh ada kekurangan, Ya, Sekalinya kekurangan, harus hancur. harus hancur gitu kayak. Ya Bilang- perfeksionis lah bahasa ininya. Jadi Iya. kalau amat tuh harus kayak Tuhan lah minimal. Gitu kan. Gue ngasih frame-nya ntar akan itu terus, Mat. Lu harus ingat. Kenapa sih bang Tuhan? Karena Tuhan. terlalu perfeksionis anjir. Nabi Muhammad aja nggak begitu gitu loh. Lu nyentuhin siapa gitu. Yaudah tuh urusin dulu kopi udah datang. Ya. Udah. Udah ada lagi. Oke, tunggu Bang. Oke, tunggu Bang. Tunggu. Rokok gue hilang lagi baik. Itu Di depan bengkel, Mat. Iya kayak gitu ya, maksudnya ketika ngeliat orang tuh ya jadinya nyari-nyari alternatif lah buat pembenaran. Apalagi ya sekarang ya, maksudnya anak-anak muda gitu kan, bahkan sampai gue pun masih kayak suka ngeliat gitu di TikTok kayak ada kata-kata mutiara ya kan, terus langsung kayak ini gue banget gitu kan ya sih. Dan kalau boleh jujur gitu, maksudnya
banyak yang kayak gitu akhirnya mereka banyak bias gitu, terlalu banyak terpengaruh sama ini sama itu, akhirnya bingung juga tuh, akhirnya nyarinya benar sampai nggak ada ruang koreksi akhirnya tuh. Itu yang rada bahaya ya, maksudnya nggak dapat ruang koreksi yang akhirnya malah ngebodohin kita juga lewat pembenaran kayak gitu. Nah itu tuh yang rada-rada tuh lagi. Apa yang kata-kata mutiara lu. Nah, Gue males banget kalau lewat kata-kata mutiara, males banget gue. Bikin stuck. Quotes of the day. iya Bikin WhatsApp stuck. day. Paham nggak maksudnya bikin stuck tuh? Kayak Kayak gimana tuh? misal gue punya masalah nih, Iya. gue nemu quotes yang bagus, Iya. seakan-akan ini gue banget nih. Gue bukan nyari jalan keluar, malah gue nyaman di posisi gue Nyaman yang di itu. posisi yang Kan kayak gitu. bodoh. Nah kebanyakan yang orang yang gue kenal ya, bukan kebanyakan manusia. Iya Mungkin orang yang gue kenal kayak istri gue, Iya, terus kakak-kakak gue, adik gue. Nah, Kok ini kayak malah termasuk gue awalnya. iya. Gue malah jadi di zona nyaman sama masalah gue sendiri karena udah nemuin quotes bagus. Iya. Bersabar. Bukan sabar yang dicari nih. Iya, Jalan keluarnya juga harus harus dicari. cari. Kan? Iya. Kadang kitanya salah ngertiin juga Salah gitu. mengerti kan ya. Kayak quotesnya itu niatnya buat apa, kita Iya, cocok-cocokin sama kehidupan kita yang Iya. hari ini gitu kan. Cocok login. Kayak kadang kita terlalu mudah menerjemahkan quotes juga ya kan. Apalagi seringnya tuh gini, quotesnya udah mirip ya kan. Nggak mau tahu tuh sumbernya dari mana. Minimal kan ya lu lihat akunnya ngomongin apa sih gitu kan, buat dapat patternnya lah, minimal polanya gitu kan. Bahkan gue sama Ahmad tuh sering banget dia baca buku, baca artikel, dan dia selalu ngarah lewat orang-orang luar kan, kayak si ini si itu si ini. Nah gue tuh sampai yang keponya tuh kayak lu ngikutin dia, emang historically dia kayak gimana gitu. Maksudnya kalau gue pikiran gue kayak gitu. Dan dulu si Ahmad bangke. Bocah quotes parah cok dulu dia tuh. Dia dapat quotes sedikit bisa jadi orang paling benar sedunia dia. Langsung ngomong dan nggak cuma langsung ngomong, cuma ngejelasin dia berdiri di situ, tapi dia masarin gitu. Oh gitu. Makanya gue ngeliat cikal bakal gue pelihara dia. Sebenarnya gue tahu dia akan jadi marketing. Udah kelihatan dari situ. Iya, karena skill. ketika ada sesuatu dia pasti masarin sih. Makanya pas dia udah di dakwah gitu ya, gue senang banget ya, karena emang jalurnya benar. Maksudnya emang waktunya lu masarin ini gitu. Iya, kalau dulu parah cok. Quotes of the day. Quotes of the day, Ahmad anjay. Tapi yang gue suka dari quotes kayak gitu ya, kadang ngebuka insight baru ya. Kok. Ya kalau Jadi kalau mikirnya Bener. bagus ya bener. Ngebungkus hal baru dengan padat gitu. Betul. Buat ngebuat ketertarikan gitu. Betul. Jadi gue kayak ngebaca hal baru banyak dari sana gitu, dari quotes. Wah, Ya kata nama quotes of the day. Ya udah, tomorrow mah nggak tahu. today doang soalnya quotes of the day. Oh hari ini aja nih. Besok mah nggak tahu. Support lagi tuh. Ice. Ice itu. Ais. Luar biasa. Lanjut ngobrol nih, gua tuangin, tenang aja. Iya. Yang ngomongin Tadi malah ngomongin lu nya ada, jadi nggak bisa ngomongin gitu. Ngomongin apa tuh? quotes of the day, Mat. Enggak, lu orangnya dulu quotes banget, Mat. Lu anaknya quotes banget. Apa sih orang kalau ngomong quotes, apa quotes sih? Gua nggak tahu lah itu. Emang apa bang? Iya. Gede. Contohnya? Kayak contoh misalnya Anies Baswedan bakal jadi presiden. Itu kan quotes of the day. Dan gak cuma diomongin aja, tapi dia masif anjir. Gerakan dia tuh selalu masif. Kayak harus ada pamflet sampai pamflet. Gue juga apa? Kalau bikin post foto gitu di Instagram, postingan. gue selalu tuh pakai quotes. Quotes gitu ya. Cuman pakai apa? Narasi gue sendiri, pakai Oke. perasaan yang gue rasain gitu. Iya. Nggak mau jiplak. Nggak mau jiplak lah. Selalu harus ada quotes juga. Sebenarnya nggak salah sih masalah quotes gitu ya. Cuma kan kalau kita dengar kita jadiin jalan hidup, itu yang jadi problem banget. Iya. Quran aja masih nganggur. Jadi dah Quran aja masih Masya belum Allah. baca artinya. Semuanya minimal lu nggak suka baca Arabnya, lu baca artinya misalnya contoh gitu ya. Itu aja nggak lu baca sampai habis. Tapi pasti dari sekian 6.000 sekian ayat pasti ada yang asing buat kita kan ayat. Oh iyalah. Pasti Iya lah. pasti banget. Pasti Gua banget. sangat pasti malah. Bilang gua terpasti. Apa lu? Sama. Apa lu? Kalau udah ayat, waduh. Artinya deh, nggak usah Arab doang, artinya. Mat anjing. Ngapain? Soalnya kadang gitu ya, Ge, lagi resapan nih nyari-nyari, ternyata kok ada sih ayat ini ya? Ah, Kok ada gitu? Mat ice-nya habis semua kan?
Ada lagi? Jangan dibikin cair, Mat. Di Oh, sini siap. aja nih. Ini anti air, nggak akan cair maksudnya. Lumayan buat gue. Kayak gua. surat apa ya, kemarin gue tuh nemuin cair. Jadi kan yang tenar itu kalau nikah Arum ya. Ya. Arum 21 kan dia. Terus Nah ternyata ada perintah untuk menikahkanlah orang-orang miskin di antara kalian. Iya. Jadi ada tugas, bukan tugas individu kan itu pastinya kan. tugas orang kaya buat nikahin orang miskin kayak Iya kalau orang kaya juga kan, gitu. kasihan juga. Harusnya kan Betul. ada yang lebih tinggi lagi yaitu sistem gitu kan, atau yang berkuasa gitu. Harusnya dia kan nikahkan lah, berarti kan harus disiapkan semuanya tuh. Ya kan? Dalam artian dia dengan dia membuat ekonomi oke, ya kan? Lingkungan membantu lingkungan itu biar ngedidik anak lebih mudah dan lain Betul. sebagainya ya kan. Itu kan Bukan tanggung jawab. ekosistem pernikahan ya kan. Harus dibantu. Kalau masing-masing mah ya kayak rimba gitu ya. Tapi masuk ya, masuk sih itu. Iya kan, tapi di negara kita kan juga diadakan kan kayak peniluan pranikah Ya, kayak gitu-gitu. itu udah one step oke itu- lah gitu kan. Iya. Tapi Maksudnya ada yang gratis gitu. Ya cuma gue masih merasakan Nikah sulit, juga nggak Bang. bayar, kok. Nikah kayaknya 500.000 tuh apa ya? Bayar. Itu bayar ya? Mungkin itu Ada nggak bayar, bayar. gue lupa. Iya bang, cuma kan apa ya, kayak banyak banget itu gue yang belum nikah nih gue. Ya, gue juga belum. Dia juga belum gitu. Udah kali. Udah kali antum. Belum ya kan. Jangan fitnah. Tapi nggak kelihatan mudanya aja. Iya lanjut. Masih merasa apa ya, gimana nih ya, walaupun harusnya rezeki itu di tangan Allah kan. Rezeki udah emang ya, mau ngapain, mau ngumpet, mau apa, rezeki mah ya pasti segitu gitu. Mau kita nyarinya haram, mau nyarinya halal gitu ya, emang udah ditetapkannya segitu gitu kan. Nah itu masih resah gitu, kayak gue sih overthinkingnya nih gimana nih ya anak-anak gue nanti kalau misalkan dikasih anak gitu kan. Terus istri gue seperti apa nih nanti. Gue kan kalau murni dari gue kayaknya susah gitu ngedidik istri gitu kan. Tanggung jawab itu sangat-sangat sulit ya kan. Jadi gimana nih ngelemparnya ke siapa gitu? Iya. Iya lagi lu. Iya. Tapi enggak, Mat, kalau istri mah emang murni tanggung jawab lu, Mat. Lu butuh siapa buat bantu? Contoh jelasin lah, gue nggak paham maksudnya. Minimal gini, minimal sistemnya gitu. Dari sistemnya jalan. Iya dari Kalau sistemnya. sekarang kan udah cakadul nih. Bukan cuma di sini ya, mungkin di seluruh dunia ya. Udah cakadul. Iya. Sistemnya. Yang seharusnya kaum wanita tuh nggak yang seperti kita lihat sekarang nih. Ya. Itu kan terbantu banget tuh Ya. kalau sistemnya berubah gitu. Ya. Maksudnya Ya, seperti itu ya kan. emang sih pahala ekstra sih buat kita sih, emang gitu pahala ekstra ya. Karena kan kita juga nggak dihukumi berdasarkan hasil kan, tapi Betul. berdasarkan effort kita kan. Hmm. Cuma please kayak capek. Sama apalagi gua udah ngerasain. Contoh, Gimana, tapi- gimana? Tapi contoh, maksudnya apa yang diharapkan gitu? Sistem yang kayak gimana dalam pernikahan di eksternal kita gitu? Ya kayak misalkan di permuamalahan gitu ya kan. Contoh permuamalan. Bagaimana istri itu bergaul dengan siapa gitu kan. Itu kan terbantu gitu kalau misalkan ya lingkungannya itu ngajak apa ya. Iya ada aturan-aturan yang membatasi gitu. Membatasi pergaulan istri dengan sebagai macamnya gitu. Ya kan? Kayak apa ya namanya? Apa sih, gue juga susah Berarti lagi. nggak secara langsung masuk ke persoalan nikah. Iya Bukan nggak pernikahan. langsung. Kalau pernikahannya kan gue yang jalanin nih. Cuma kan nanti kan gue kerja apa segala macem dan lain sebagainya ya kan. Sekarang tontonan aja kan, dari tontonan deh gitu. Menurut gue kita itu kan diarahkan oleh circle ya. Dan menurut gue circle terdekat kita hari ini adalah FYP gitu. Betul. Ya kan. Nah istri kalau misalkan kita kerja misalkan gitu nanti ya. Ini kan gue berandai-andai nih karena belum kerja, dia nontonin yang gimana pulang ini lagi
Nyalahin. beda lagi gitu kan. Ada yang nyindir segala macam yang gue lihat gitu Ada yang kan. adu ustad kayak gua. Iya. Gua dari ustad ini gua kirim. Dia ngadu lagi dikirim. ustad lain. Iya. Beda pendapat lagi gua. Nah, dan gue lihat juga Anjir. banyak yang nggak ngerti hak dan kewajiban masing-masing gitu. Orang tua punya hak dan kewajiban, anak punya hak dan kewajiban, suami punya hak dan kewajiban terhadap istri pun ada hak dan kewajiban. Nah hari ini tuh kayak dituntut, saling nuntut gitu. Ya. Harusnya kita fokus sama yang kita ini nih, ya kan? Tuntutan yang di share ke istri harusnya itu yang kita cari tuh. Yang kita share ke istri harusnya istri yang nyari itu, bukan dari kita gitu. Makanya kayaknya butuh eksternal gitu untuk nengahin gitu. Jadi standar gitu. Iya, entah orang tua keluarga gua, kalau keluarganya dibuat dengan apa sih, dengan poin yang udah kuat gitu ya, poin Islam yang kuat, enak gitu rasanya. Jadinya bisa lebih produktif ke arah lain gitu. Paham. Apa Tapi kurang- susah sih. Enggak, maksudnya kita kan gue berusaha menalar lewat hari ini dong. Misalnya ada instansi atau ada peraturan gitu melarang ini. Nanti kena HAM lu. Perempuan juga punya hak asasi manusia kan kayak gitu. Atau istri juga punya hak asasinya juga. Emang apa yang batas hak asasi dia? Misalnya kan dilarang istri keluar apa gitu. Ya. Maksudnya kita berusaha pendekatan misalnya kan dari syariat nih ya kan. Kita dekatin nih sama undang-undang pada hari ini. Sedangkan kan kita kan susah. Misalkan di pasar nih, atau di tempat Dilarang istri ke pasar. di tempat-tempat umum, bukan dilarang. Oh, dilarang. Di apa ya, ada pembatas yang jelas antara laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan pun aman nyaman tuh kemana-mana apa segala macem ya kan. Dan itu kan perlu aturan kan, nanti lama-lama jadi budaya tuh. Membudayakannya kan lewat aturan gitu kan. Tapi Kalau kan baik lagi kan sekarang kalau kita mau kayak gitu ya kita kan gak cuma muslim, nanti yang kesulitan yang non muslim. Kalau kita misalnya muslim udah terbiasa nih pemisahan kayak gitu, seenggak biasa-biasa kita terhadap syariat, ketika ada pendekatan syariat gua rasa kita akan membiasakan diri karena kita muslim. Apalagi udah ada. Tapi kalau non Kristen kan belum tentu. Non Kristen, non Islam. iya, kalau non muslim kan tinggal apa? Kan ada undang-undang yang memperbolehkan mengikuti keyakinan masing-masing gitu ya. Betul. Tapi peraturan tetap peraturan gitu. Tapi secara tidak langsung udah diterapkan ya gitu di dalam apa, kayak transportasi umum kayak di kereta. Iya Itu iya kan udah iya. ada Udah pembatasan ada ya. fasilitas, Nah, betul. fasilitas. Ya kayak gitu-gitu kan. Cuman kan upayanya nggak ditingkatkan Iya, lagi. dan menurut gua upaya tertingginya itu di pendidikan harusnya. Selain nanti, jadi kan kalau infrastruktur dibuat doang nih, Ya. tapi nggak ada edukasi, ya Nggak ada yang jalanin. kayak gitu. Ibaratnya kalau orang ngerti ini gimana ya? Iya. Ini gini-gini. Harus dibarengi juga Ya kan sama- misalnya kita dikasih akses kereta pakai fingerprint masing-masing, tapi nggak ada yang tahu tuh fingerprint itu apa. Ya. ya. Nggak ada yang pakai tuh di sini. Iya. Nggak ada yang bisa masuk kereta juga. Ya, itu dia. Akhirnya milih apa? Angkot dong. Iya. Oh gitu maksudnya. Kayak gitu. Pendidikan tuh. Sama kayak hari Biar ini. tahu dulu kenapa dibatasi gitu ya. Ya, kayak hari ini kita mau belajar Islam itu gimana sih biar mencapai tingkatan tertentu gitu. Iya. Bisa mau jadi ulama gimana sih? Kayak masih bingung kan lu gimana cara Betul. jadi ulama. Ya kan? Iya sih, jadi ulama sih. Jujur kalau ulama gue kayaknya relate deh. Soalnya gue pengen belajar jadi kiai tadinya. Tadinya Bit. Sampai sekarang. Sekarang udah kelewat. Katanya mah udah kelewat kalau kata gue ya. Iya. Tapi harusnya mah nggak belum kelewat kan ya, bisa lah ya. Ya bisa lah. Iya, bisa. terus lanjut tadi jadi kiai. Kita ketiga. Amin, amin ya Allah. Iya, gimana Panjang kan? Gue umur, nggak tahu nih mudah-mudahan. frameworknya atau metodenya gimana sih? Apakah gua harus hafal sekian ini? Maksudnya itu harusnya kan dikasih tahu nih ke muslim, lu kalau mau jadi biasa aja segini, jadi awam nih. Kalau mau jadi ini kayak gini, mau jadi ini kayak gini. Dan itu harusnya merata gitu edukasi itu gitu. Itu pers ya berarti. Edukasi itu. Saya pengen ngebantah yang ulama dong. Coba. Ya boleh deh, boleh. nggak? Boleh, Boleh, boleh. Boleh, tapi dengan adab. Iya Iya, benar. iya benar. Tadi kan lu cuman stop di ulama dong tuh. Hmm. Gimana caranya jadi ulama? Menurut gua tuh mungkin sekelas Jerry ya, itu bisa kita sebut jadi ulama tuh. Hafal sekian ribu hadis tuh dia. Sekian banyak hadis ya, bukan ribu. Cuma ulama yang gimana dulu nih? Kan ada dua tuh pilihan Iya. ulama yang benar sama ulama su ya. Kalau nggak salah. Iya. Iya. Nah ulama yang mana yang lu mau?
Iya, ulama yang Iya, yang jelas dulu bisa jadi menjadikan ulama yang asu jadinya. berarti ada 2 metode tuh. Iyalah. Kalau Ulama jadi- yang Kalau yang- jadi ulama syuk gimana caranya? ulama yang membuat-buat fatwa yang nggak jelas, yang seharusnya Nah. apa haram dimubah-mubahin. Iya. Kan ini apa nih ulama apa nih disebutnya? Nah, itu dia. Itu kan gue juga nggak tahu kategorinya ulama syuk kayak gimana sih. Abu-abu gitu loh. Abu-abu kan? Iya kan? Apa sih ini gitu? Serasanya ya dia punya legitimasi. Ya harusnya bener dong ini pemimpin gitu kan. Iya. Yang memimpin kita. Cuma kalau dirasa-rasa kita ngelihat Beberapa ini, ulama ya beberapa ulama ini itu perbedaan itu. Bahkan ya beberapa perbedaan itu ternyata bukan perbedaan, tapi itu ya melenceng gitu kan. Iya. Kayak kemarin ya kan nama koli. MUI gitu kan. Kenapa juga? MUI Iya, mengharamkan kenapa apa koli? namanya? Mengharamkan perbedaan. Pokoknya Iya. nggak ngikut ini, cuma ditarik kan akhirnya. Ya. Mengadakan perbedaan apa? Perbedaan Idul Fitri. Iya, terus ditarik. Terus ditarik. Ya kan pernyataannya. Itu kan apa landasannya gitu loh. Bingung gitu loh. Itu kan berarti ada gue nariknya ya kayaknya ada masalah edukasi nih dari akar rumput sampai atas gitu. Kalau ngomong kayak gitu tuh berarti kita ngomongin kurikulum jadinya dong, Mat. Kan bergantung buat semua kurikulum. Sekarang kita akan bersikap sebagaimana apa pemahaman kita kan, perspektif kita, realitas hidup kita gitu, informasi yang kita dapat. Jadi ya kita bersikap sesuai sama informasi yang kita dapat kan kayak gitu. Sedangkan semua udah didesain dari kurikulum nih. Anak SD ya kan. Kan ada perbedaan antar generasi karena perbedaan kurikulum. Contoh, orang dulu dengan kurikulum dulu udah biasa tuh digaplok sama gurunya kalau dia salah. Saya dia ngadu sama orang tuanya, malah digaplok 2 kali dia. sekali sama gurunya, 2 kali sama emaknya misalnya gitu. Itu kenapa? Kurikulumnya udah ngedesain kayak gitu, value-value yang ada, ya kan. Dan beda sama sekarang gitu loh. Misalnya ada guru menghukum muridnya, ngadu dia, dipolisiin langsung kan kayak gitu-gitu. Maksudnya kalau mau diubah kurikulumnya gitu atau Nah, gimana? itu kan tadi dilaporin polisi, itu kan sistemnya nggak mendukung. Ya kan? Sistem apanya? Ya itu guru bisa sampai dilaporin, kenapa nggak ada upaya penangahannya gitu? Udah ada pastinya, Mat. Justru gua rasa malah selalu ada penangahannya. Cuma kan sekarang kan ya balik lagi tuh. Human rights. Hak asasi manusia. Anak juga punya hak. Gitu loh. Dan maksudnya Nah, kita kan itu menihilkan Iya. kayak nggak boleh ada kekerasan dalam Iya. pendidikan gitu. Gue juga nggak mengiyakan ada kekerasan Iya. pendidikan ya. Cuma maksudnya kenapa bisa orang dulu yang digaplok sama gurunya, sehabis itu digaplok sama mamanya karena ngadu, jadi orang gitu loh. Ya. Sedangkan anak-anak sekarang tuh terlalu banyak apanya, gue nggak tahu. Baperan. Iya. Ya itu kan apa namanya? Ya akar masalahnya belum diselesaikan. Apa nih kalau nggak digaplak gitu? Nggak digaplok gitu kan? Harusnya kan nyari tuh kurikulumnya apa nih biar anak pun diajarin bertanggung jawab nih. Iya. Nggak ngasal ke Tapi kan gurunya. sedangkan kurikulum kita kan dibatasi. Kurikulum contohnya kayak kita nih ya, kelahiran 98, lu juga termasuk ya dah. Lu pasti mengalami kan dari SD tuh kurikulum kita berbeda dengan yang sebelumnya. Terus kita SMP kurikulum Ganti berubah lagi. lagi, Iya. berubah terus. Iya, iya, iya. Semenjak kita masuk sekolah tuh, Iya. itu kan kayak ada yang dibatasi. Iya. Kenapa kurikulum itu dibatasi? Sedangkan kayak kalau kita ngaji gitu tanpa ada batasan tuh ngaji. Siapa yang membatasi ngaji? Iya, itu kan berarti kan masih banyak diambil oleh sektor-sektor informal kan. Edukasi-edukasi gitu. Iya, bukan tanggung jawab kurikulum lah gitu. Iya. Istilahnya. Dan dasar-dasarnya pun kita berubah-ubah kan. Kurikulum ini ganti-ganti, masa nggak bisa sih riset berapa lama gitu kan untuk ngerampungin gitu. Ya karena tadi keterbatasan periode penguasa segala macem ya kan. Ada apa ya? Iya. Skip. Lanjutin gitu ya. Ini you know lah. Apa gua nggak tahu. TTA. Kalau gua nggak tahu. Ya TTA. Gua nggak tahu. Ntar aja di belakang layar. Iya. Nggak seru. Maksudnya gua benar nggak tahu. Anjing nunda dong otak gua. Tapi nggak habis-habis sih, Mat. Maksudnya
Ya kita dari dulu bahas masalah teman pesantren tuh ya, ngebahas pendidikan pesantren kayak gimana gitu kan. Maksudnya kita menemukan celah-celah tertentu yang sebenarnya bisa di naikin gitu kan, tapi kan ternyata dalam sebuah yayasan aja nggak semuanya tentang pendidikan gitu loh, ngerti nggak sih? Di situ ada usaha orang, yayasan kan sebuah usaha kan, maksudnya ya biar apa enggak sih, gue takut salah juga nih. Maksudnya kayak yayasan orang ngedirin pendidikan kan bukan untuk pendidikan aja, tapi dia juga mau muter uang gitu bahasanya, atau apa Nah bisnis itu lah. gue pernah dengar juga dari salah satu VT lah ya. Ya kayak gitu kalau orang kaya, orang udah kaya nih, biar dia nggak kena pajak hidupnya yayasan gitu. Jadi uangnya ke sini, dia punya keluarga, ngolah uang di situ tuh, ya kan? Karena yayasan kan eh, berbeda dengan usaha, pasti kan pajaknya apa segala macam Iya, kan. gue nggak tahu sih tapi Itu yang gue lihat kayak gitu tuh dari itu cara-cara orang kaya lah, Itu makanya makanya banyak orang kaya nyumbang ke yayasan. iya kan, filantropi, dia bikin yayasan kanker atau yayasan apa, yayasan apa, yayasan apa. Satu sisi dia nama dia baik, sama uang dia terjaga gitu. Itu gamblang di siapa salah orang Chinese apa ngejelasin itu lah intinya. ngejelasin itu ya. Ya itu salah satunya maksudnya yang gue lihat gitu, maksudnya dari dulu kan kita di pendidikan, kita tahu celah-celahnya, kita komplain, ya balik laginya kan ke pusat gitu loh, arahnya mau kemana gitu. Nah yang bisa memaksa itu kan siapa, memaksa aturan ideal ya pemimpinnya kan, Iyalah pemimpin lah. biar yayasan itu ya orientasinya kemana, orientasi kemana. Hari ini kan Tapi- kayak apa ya, pengawasan menurut gua kayak wasit doang gitu. Iya kan? Tapi tetap sih guru gajinya rendah, Ah itu dia. guru gajinya rendah. Maka waktu itu apa ya, pas itu Ferry Irwani bikin beasiswa gitu kan, suruh cari bikin video lah tentang apapun itu gitu. Gue bikin tuh tentang edukasi gitu. Terus Harusnya- video lu dipilih? Enggak sih, Oh ya sebetulnya jelasin dulu. Lah gue make sure juga, enggak dipilih. Cuma kan senang gue juga sebagai teman. ya satu gue mikirnya pusatnya itu ketika guru itu seprestisius TNI, dokter apa segala macem tuh. Jadi nggak apa-apa udah SPD di cut-cutin gitu kan, yang nggak berkualitas di filter yang berkualitas gitu, dinaikin lah tuh gajinya biar fantastis gitu, biar Iya, menggiurkan. biar orang istilahnya ya itu kan kayak TNI, iya polisi, iya merasa terjamin kan, dokter. terjamin, ini dokter. Nah itu dia sih yang selalu gue pikirin tuh, kenapa pendidikan nggak bisa kayak gitu loh. Dalam artian kan sedangkan kita dari kecil ya bergantung sama pendidikan yang ada gitu ya. Kita dari SD, SMP, SMA. Ya, Bayangin berapa tahun, Nok? 9 tahun. Kalau sampai SMA, kalau sampai kuliah normalnya 4 misalnya. 13 tahun. Kita terdidik dari situ gitu. Sedangkan yang masuk situ gak asal aja. Orang jadi sapam tiba-tiba jadi guru bisa, ada tempat gua kayak gitu. nah ya kayak gitu kan. Jadi satu sisi juga kita menempatkan pada tempatnya kan Bang. Iya. Emang ada faktanya guru-guru honorer yang emang dia passionate ya. Cuma kan gak rata juga tuh. Kadang ada juga oknum ya kan. Nah Iya. butuh filtrasi kan. Betul. Biar yang emang secara apa karakter apa segala ilmu dan lain sebagainya macam kan. Jadi iya harusnya kan lebih ikhlas gitu kita juga kan Iya lah. membiayai ini kan. Iya sih. Ya kalau misalkan kualitasnya kayak hari ini gitu kan. Ya honorer itu juga kita kan nggak tahu beritanya doang kan. Pastinya ada lah honorer yang emang ilmunya oke, dia benar-benar Oh iyalah. apa emang passion mendidik gitu kan. Ya, mendidik jadi kayak spesialisasi Iya dia gitu. spesialisasi dia emang passion banget dari dulu gitu kan. Ya cuma kan tadi tuh ya filtrasi juga perlu gitu kan. Ya nggak apa-apa berkorban berapa Triliun. lulusan guru gitu Oh. yang ini untuk naikin ini ya kan. Ya sebenarnya nggak mesti berkorban kayak gitu enggak. Sekarang kalau dikasih standar tertentu gitu kan. Ya kan nggak mesti SPD nggak bisa masuk. Maksudnya ya ya lu maksudnya ngejar kan. tinggal ikut aja, lu mau kejar nggak nih sistemnya. Kalau sistemnya dinaikin standarnya segini ya lu tinggal ikutin. Kalau lu nggak sanggup ya malah aneh. Iya. Kalau udah punya SPD, lo kok bisa ada SPD nggak sanggup masuk ke sini kan kayak gitu. Pastinya kan juga nggak mungkin kita taruh standar lebih tinggi dari kapasitasnya kan. Kan kalau mengikut lagi sama rujukannya kan menurut gue ya, kalau kayak contoh lah di SPD itu ada namanya RPP ya kan. RPP itu diadain kan biar
kita ngajar tuh strukturnya ada gitu, nggak asal. Pada kenyataannya kan RPP jadi kayak formalitas juga gitu. Iya. Ya gue ngomong kayak gini karena gue punya temen guru ya. Terus gue ada beberapa temen SPD. guru. Ya ini 2 SPD. Sepede-sepedean. Gue nggak ada gelar lagi. Maaf Calon ya. SPD. Maaf ya gue nggak ada gelar. Calon SPD. Gue nggak ada lu. gelar tuh. Sama, aneh juga Lu kan calon SPD. Keren banget deh lu pada S1. DO Ya. mendewakan diri. mendewakan diri. Iya kan masalahnya itu kan apa atau ada apa gitu. Ya enggak, Ketika- sekarang logis aja lah. Sekarang misalnya kita kan ngomong hari ini. Itu ngomongin visioner, visi ya kan di depan gitu. Tapi hari ini kan urgensinya beda lagi. Bayangin, perang Selat Hormuz masih ada. Orang udah mikirnya negara-negara kan pasti ke pertahanan lah ya kan kayak gitu. Apalagi kita Indonesia misalnya. Pasti nggak bisa langsung dana keluarin untuk pendidikan gitu. Ya nyatanya sekarang tadinya kan nggak ada MBG tuh. MBG masuk jadi ada anggaran untuk MBG kan kayak gitu-gitu kan. Maksudnya banyak yang harus dipikirin gitu loh. Bahkan biaya ke bulan itu setara dengan 57 hari biaya MBG. Gue nggak Ini- tahu. ini seperti belum finish ya. Pola pikirnya polanya seperti belum finish. Iya. Nanti apa sih namanya? Prokernya apa? Nah, Terus generasi pemimpin selanjutnya prokernya apa? Ini kayak nggak finish nih kita. Iya. Kan nggak ada tiap tahun gitu ya, tiap ganti presiden gitu kan. Ya. Malah gonta-ganti target jadinya. Iya. Nah kan berarti kan nggak ada fokus yang masa sih nggak bisa sepakat sama fundamental. Bener-bener. Ya kan sepakat fundamental nih. Harusnya kalau dasar negara diikutin gitu kayaknya ya. Fundamentalnya kan pendidikan salah satunya kan. Kalau itu digacorin aja sepakat itu kan tapi nggak tahu apa kadang. Cukup nggak kira-kira kalau misalnya cuma 1 periode? Kita kan dipimpin dengan presiden yang per periode itu 5 tahun ya. Cukup nggak buat Ngubah semuanya. ngubah nggak satu proker itu aja misalnya proker yang sedang dijalani sekarang tuh apa sih MBG itu salah satu buat apa ngebaikin Gizi. nilai gizi gitu Iya, kita kan ngilangin stunting. itu cukup nggak dalam 5 tahun? Oh enggak lah. Nggak cukup Enggak nggak? cukup, lebih lah. Kenapa nggak berpikir yang lebih misalnya cukup nih dalam 5 tahun kenapa nggak seperti itu ya? Nah, itu dia. Balik lagi kan. Gue juga kurang pemahaman ke situ. Tapi kalau ngomongin stuntingnya sendiri ya, misalnya gitu, orang kan ngomongin generasi, Pit. Iya, Kalau generasi. kalau MBG ya, maksudnya ngomongin generasi emas 2045. Itu jadi jargonnya mereka kan. Nah, kalau ngomongin generasi kan ya memang contoh misalnya satu generasi ini tercukupi tuh MBG. Ntar ada lagi tuh angkatan baru yang harus dicukupkan selama sekian tahun MBG-nya kan kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau dari MBG sendiri ya kayaknya ini ada susah sih kalau MBG ya. Mungkin dia mikirnya ya kayak dulu lah kita nggak transportasi belum ada nih. Jadi ini infrastruktur ini harus banget dibangun. Kayak gitu aja. Cuma memang pada saat itu buat infrastruktur cukup gede kayak zamannya Soeharto kan infrastruktur cukup banyak juga ngabisin. Bapak pembangunan. Iya. Nah, itu kayak gitu. Cuma kan kita waktu itu kan juga banyak perdebatan tuh. Iya. Cuma yang nikmatin hari ini ya udah aja gitu loh. Jadi ya gue kan jadi keinget mah zaman Abbasiyah ya kan Islam bisa pendidikannya segila itu gitu. Dan gua rasa hari ini peradaban hari ini juga nggak bisa nyanyiin itu gitu. Kayak open source aja kayak terbuka banget ilmu itu. Jadi kayak bukan hari ini kan kita kalau pinter tergantung harga sekolahnya kan. Oh iya. Iya kan? Itu kan kayak kayak di apa ya? Dibatasi. Dibatasi kan. Lu mau harus upgrade nih, subscribe lu harus upgrade baru lu dapat informasi yang segini ya kan. Bahkan ya lihat aja kayak masalah kayak Tempo apa segala macam gitu kan dia pun ada subscription ya kan. Lu mau informasi lebih detail, lebih tajam, ya lu bayar gitu kan. Itu kan jadi ya semuanya survive gitu. Nah, itu gimana bisa open source itu bisa gimana Itu ada gitu. solusinya gitu. Apa tuh? Ngaji bareng di sini. Itu pasti. Kurikulumnya bertambah dah. Benar, itu meningkatkan apa? Daya berpikir. Iya, kalau itu ya. Minimal kalau belum bisa gerak ya mikirnya udah dapat gitu loh. Iya. Iya, makanya jadi kan kadang orang mikir gitu ya. Ya percuma dong kalau kita nggak bisa ngubah buat apa gitu. Ya lebih percuma lagi kalau lu nggak tahu apa-apa. Kan gitu. Betul. Iya dong.
Betul. Berarti antum siap kan diajak debat? Bukan debat, diskusi. Debat dulu lah. Ayo debat dulu. Orang kan kalau nggak tahu, gue debatin dulu lu. Kan gue nggak tahu nih. Gue Hmm. bertanya, gue debatin. Jawaban lu siap nggak? Ya, siap, Kira-kira. insya Allah siap. Ngopi-ngopi gitu. Siap ya? Ya. Ngopi santai. Iya, yang penting mau ngopi lah. Ngopi santai. Sekarang kan gue juga merasa masih belum selalu merasa apa ya, kurang lah, selalu nyari gitu, nyari kali aja kan perspektif lu itu oke gitu ya kan, Betul. ada solusi gitu. Ya cuma sejauh ini ya emang ngaji rutin yang jadi solusi gitu kan, karena kayak gini kita dapat ruang diskusi ya kan, dapat insight juga dan lain sebagainya macamnya, ditambah dikasih satu jangkar. Oh, iya, betul. Kopi juga ya. Jangkar ya kan, jangkarnya kemana nih gitu. Menurut gue sih jangkarnya yang harus disepakati gitu. Caranya kayak gimana, yang penting jangkarnya itu loh. Caranya gimana? Yang penting jangkarnya itu. Islam ini kan kita ngelakuin itu juga. Undang-Undang 1945, Pancasila, Asas Negara, semuanya setuju. Caranya bebas. Ya, Caranya bebas. Ya kan sejauh ini kan gitu kan. Maksudnya yang penting kita berteguh nih, misalnya Pancasila gitu kan, Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Cuma caranya bebas, pada praktiknya kan. ya misalkan kalau menurut gue jangkarnya ya Islam itu sendiri ya kan. Ya, Pancasila, dasar negara dan lain sebagainya ya kan. Itu ya pastinya kan sesuai dengan jangkar Islam tuh. Gua rasa nggak ada. Ya nggak ada lah. Kalau ada mah dari dulu kita udah nggak setuju lah. Cuma kan di Islam sendiri membatasi tafsirannya, tafsiran metodenya kan. Metode-metodenya yang emang harus berjangkar dari sini, nggak mungkin dong metodenya berbeda gitu kan. Kalau udah ada pembatasan dalam pentafsiran apa segala macam, perbedaan itu pun pastinya bisa di breakdown gitu, bisa di oke kan dalam sudut pandang tadi penafsirannya. Nah hari ini kan ya kadang yang nggak tahu bahasnya apa dibilang anti Pancasila gitu. Tiba-tiba anti kebinekaan apa segala macam ya kan, tanpa ada ini apa sih, apa coba tafsiran lo apa, kenapa bisa ini anti ini ya kan. Setiap ya kayak dulu di Soeharto kan bilang yang anti Pancasila tuh yang apa gue lupa deh. Apa poinnya aja kalau lupa bahasanya. Poinnya sih ya waktu itu kan pas awal-awal Soeharto tuh sebelum turun ya Islam dibatasi kan. Sebelum turunnya Soeharto. Ya sebelum-sebelumnya tuh dia ada dia 32 tahun ya, 32 tahun lama kan. Awal-awal emang rada keras tuh ke Islam gitu. Nah dengan senjatanya Pancasila gitu kan. Nah ujung-ujungnya pas mau ini dia merapat juga tuh ke Islam lah gitu kan. Kayak dulu juga Masyumi ya kan, itu kan bubar juga sama Soekarno dan lain sebagainya macamnya ya kan. Jadi ya di Pahlawan kayak Tan Malaka aja gitu kan, lu dibilang apa tuh dia ya kan? Tan Malaka itu yang dia apa ya, yang sekarang anak muda banyak beli bukunya lah. Beli bukunya kan, ini kayak bisa berubah-ubah kan. Iya. Jadi menurut gue ya masih belum, ya harga diri NKRI harga diri gitu, cuma nggak harga mati sih menurut gue. Selama itu untuk kebaikan kita ya harus berubah lah gitu. Iya sih. Harga diri Tapi lah. memang Kalau NKRI. iya, karena memang di secara konstitusional emang bisa diubah juga kan. Iya. Maksudnya Orang segala sekarang sesuatu bilang tuh, iya. kan poin di Piagam Jakarta kan ada yang hilang tuh tentang Islam lah. Iya. Harusnya kan poin nomor 1 tuh melaksanakan kewajiban syariat berdasarkan apa gitu, lupa gua. Itu poin itu hilang gitu. Kewajiban syariat. Iya. Kewajiban syariat. Ya. Terus juga ya gue pernah lihat ya, ini juga ntar gua searching lagi lah. Ya sekarang bilang ya silahkan nanti ada, ini gua kasih gamenya nih. Misalnya ada tempatnya, Ada kalau tempatnya. memang mau dirundingkan ada ininya gitu Ya, kan. sekarang kita sekuler dulu gitu. Lo kalau mau perjuangin nanti di demokrasi gitu kan. Iya. Kalau lo mau perjuangin Islam gitu. Kalau emang lu pede, Islam pada saat itu memang masa lu banyak ya nggak apa-apa. Cuma sistemnya gue buat open game. Misalnya dengan gue buat open game, kita bisa lihat energinya arah kemana nih. Ya. Coba kan baik lagi kalau ngomong zaman Soekarno, kekuatan itu bukan dipegang sama banyak orang, tapi
seberapa banyak prajurit lu? Iyalah, zaman dulu dia mah S30 PKI Iya kan sih. prajurit. Iya dong. Yang kita dibantai-bantai, santri-santri dibantai. Iya. Ya kan realitasnya juga ya open game menurut beliau waktu itu juga ya nyatanya kan ya harus mengorbankan banyak kejadian-kejadian kayak gitu. Cuma ya baik lagi sih kalau ngomong kayak gitu kan berarti ya rada susah karena kan kita berdemokrasi di sini. Straight kita demokrasi itu kan berarti it means nanti ada orang boleh berpendapat ini, ada berpendapat ini yang terbanyak yang dipilih kan kayak gitu kan poinnya. Itu dia, gue bingung kan kita apa mayoritas muslim gitu kan, Hmm, dan di Islam juga ngatur nggak ada, nggak diatur gitu kan. betul. Toh ketika dengan ya dengan peraturan Islam pun ada kok mengatur yang non muslimnya, yang lain sebagainya gitu. Bahkan ya kita juga pernah bahas kan, kalau misalkan ini nanti nih eh, Amerika kalah gitu kan, dan pas kalah itu Trump masih hidup dan dia bersyahadat, sikap seorang mukmin harus kayak gimana? Nggak apa-apa kalau dia bersahadat doang. Kalau dia bersyahadat kan harus kita terima kan. Nggak apa-apa kalau cuman sahadat doang. Iya. Kalau jadi pemimpin, Aduh, itu dia. jangan dulu dah. Itu dia objektifnya kan, objektif itu ya nggak ada kepentingan. Menurut gue Islam tuh ras, kepentingan warna kulit, kepentingan apa lagi, keluarga, Suku. suku, Nggak ada, nggak ada kan. Nggak ada. Islamnya nggak ada. Jadi ya menurut gue ya kalau kembali ke situ ya yang nggak mau mengakui tadi tuh ketika ketemunya kan la ilaha illallah ya kan, Muhammad Rasulullah. Kalau nggak ada yang nggak mau mengakui itu juga silakan gitu kan. Cuma emang dunia ini kan nggak netral. Tapi kan ada pendekatan kayak contoh nih di Aceh. Salah satunya kan pendekatan syariat terhadap negara kita juga gitu. Ya. Kan ditetapkan di sana. Apakah begitu yang lu maksud gitu? Ya menurut gue sih masih, ya gue juga nggak tahu realitasnya ya di Aceh seperti apa ya. Betul, Cuma kan yang dibilang yang syariat paling ini di sana kan. betul. Ya nyatanya kan ya cambuk masih ada di sana kan kayak gitu. Maksudnya sebuah upaya yang mendekatkan negara hari ini dengan syariat Islam yang ada gitu loh. Nah, itu gue juga kepo juga tuh Aceh tuh seperti apa sih, apa ada data-datanya ya, Iya, iya, iya. datanya seperti apa sih dengan syariat. Apakah minim kriminalitasnya, Iya, apakah minim tentang seksualnya kayak ya, gitu-gitu kan dan maksudnya. lain sebagainya ya kan. Iya sebenarnya ya kayak gitu kan. Soalnya sebenarnya kita nyari solusi gimana caranya ya semuanya selesai kan kayak gitu kan. Iya. Cuma ya ketika ya baik lagi ketika Islam dijadikan solusi menurut gua masih berat. Karena apa pendekatan Islam itu sendiri terhadap kita. Ya nyari agama sekarang susah kawan. Oh? Nyari agama susah sekarang. Kenapa? Iya, ya itu dia kayak gue sekarang di sini disalahin sama yang di sana. Kayak gitu-gitu kan masih kayak gitu Oh, juga. iya. Dalam artian pemahaman kita baik lagi pendidikan ya. Gue setuju ngomongin pendidikannya. Iya. Maksudnya dengan kita nggak open minded jadinya gitu kan, terlalu mudah banget judging. Ya itu kan dari pendidikan semua. Iya benar-benar. Karakter bayangin. Ya karena gue rasa kalau orang udah cerdas gitu dan jujur gitu, gue rasa nggak sulit kok menerima Islam gitu. Selain ya yang Allah yang pilih ya, karena kan tidak memberikan hidayah kecuali Allah ya kan. Betul. Cuma upaya manusianya kalau dia udah cerdas ya kan, dalam artiannya ya berpikir gitu kan, dan ya berpikir apa tadi tentang kita kan bertindak sesuai dengan pemahaman kita kan terhadap pemahaman hari ini, esok setelah mati kayak gimana, dan sebelum kehidupan ya kan. Itu kan harus lengkap tuh paketnya kan. Dan objek berpikirnya kan alam semesta, manusia itu sendiri, dan kehidupan kan. Kalau kita mau jujur dengan itu kan ya karena itu keresahan kita dari mana, itu pertanyaan dasar manusia, kita dari mana, mau ngapain, bakal kemana tuh. Itu kan masalahnya tuh. Masalahnya apa sih kita hidup nih, itu kan kita dari mana sih gitu, untuk kita ini siapa. Kalau kita udah tahu kita siapa, mau ngapain di dunia ini nih. Kalau udah di dunia ini udah kelar, mau kemana nih, ya kan.
Ya bekalnya kalau kita tahu mau kemana, pastinya kan kalau kita mau ke Jogja sama kita ke Singapura, beda tuh apa yang kita lakuin kan. Ya. Tuh, bekalnya kan. Nah, ketika kita tahu tujuan, ya harusnya kan bekalnya pun nyiapinnya sesuai dong. Karena Iya kan? Gitu sih sebenarnya kalau mau fundamental ya, cuma emang ya cabang-cabangnya emang banyak banget gitu. Cuma kalau fokus ke situ ya insya Allah sih. Karena hari ini kan prioritas itu berdasarkan perasaan ya. Iya kan? Prioritas gitu. Bukan berdasarkan keurgensian, kepentingan. Iya. Kepentingan dasar manusia. Contohnya hari ini prioritas misalkan hari ini ya kayak gua aja nih, gua ngopi sama makan gitu. Sebenarnya kan harusnya gitu, gua santai-santai aja nih nikah itu, misalkan nanti gua nikah, yang penting bisa makan, bisa apa segala macem udah gitu, ya kan? Cuma karena lingkungan teredukasi, lu tuh kalau nggak punya mobil nggak dianggap, harga diri lu nggak ada, kalau nggak punya kendaraan lu ini, padahal kan yang penting lu bisa kemana-mana, ada kaki. ada kendaraan gitu kan. Dan Mau yang itu pasti halal. halal ya kan, halal, yang penting ada kan, bisa menuju ke sana. Kalau nggak ke sana pun, nggak bisa ke sana pun ya kita nggak dihukumi apa-apa karena kita nggak mampu gitu. Cuma kan hari ini banyak kosmetiknya nih, make upnya banyak gitu, seolah-olah prioritas kita tuh harus ya awet muda gitu kan. Apa mobil oke, punya bodyguard apa segala macam gitu, kayak baru hidup tuh, seolah rugi kalau nggak kayak gitu tuh. Ya kan? Rugi lagi gua. Nggak kayak gitu. Gitu sih kalau menurutku sih. Ya, jadi emang pendidikan aja dulu. Iya, Kalau emang nggak seriusin pendidikan ya nggak, ya semua orang dominasi aja. Hari ini orang ada yang mau ke arah mana nih dominannya. Ya. Dominannya ke sana kita jadi yang minoritas ngikut aja udah kan kayak gitu kan. Kasih undangan ngopi. Ya. oh selalu ini kita setiap ini selalu mengundang ya, kalau mau collab apa segala silakan tinggal DM, chat dan lain sebagainya macam. Kalau ada yang mau kritik, saran, ya boleh ngopi. Kritik, saran, ngopi, diskusi. Karena kita juga kebingungan gitu ya kan. Iya, kita bingung. Kalau dibilang bingung. Kita udah punya alternatif nih. Cuma kita harus ngetes alternatif kita ini nih gitu. Iya. Betul, harus. Butuh banget. Apalagi buat teman-teman yang kenal ya. Kalau yang nggak kenal mungkin rada sungkan mungkin ya. Tapi kalau yang kenal dan nonton, terus lu kepikiran aneh-aneh ke kita, kayak lu parah sih. Maksudnya lu kayak nggak kenal kita aja gitu. Nggak, apaan sih yang lu pikirin gitu loh. Kita nggak megang apa-apa kok gitu kan. Ngopi sama sih kopinya gitu. Maksudnya kenapa budaya diskusi itu minim juga gitu loh guys. Maksudnya gue saran buat lu semua yang kenal gitu ya, diskusi lah, ngobrol lah, mulai gitu, mikir. Sibuk banget kerja. Betul, saya juga kerja. Memang saya nganggur, saya kerja. Dah. Kayak kita nganggur ya. Karena gini, ketika kita dalam satu circle, menurut gua ya, satu circle kita ngobrol nih, terus berkali-kali kita ngobrol dalam satu circle yang sama, ujungnya sama. Nah, gimana mau dapat perspektif berbeda kalau kita kayak gitu, kan begitu kan. Makanya alternatif kita hari ini yang belum dapat teman ngopi, kita lewat berita, lewat online ya, bisa itu YouTube, bisa itu TikTok, bisa Instagram, media sosial lah. Itu cara kita buat dapat perspektif lain. Cuma kan barangkali yang nonton bisa ngomong gitu kan, merasa tidak sependapat mungkin, atau merasa sependapat tapi belum lengkap ilmunya. Ya kenapa nggak sharing gitu loh? Iya. Ngopi gratis kok. Dipastikan gratis ya sama Ahmad. Ketua umum Ketua umum apaan? CEO. Iya, CEO. Insya Allah doain semoga. Iya, cuma ngopi doang, Mat. Khawatir amat Oh, sama iya. ngopi. Iya Bang, iya. Kebiasaan, mental Kayak langsung berat langsung ya. Seumur hidup gue bayarin orang ngopi. Ya. Jangan gitu lah, Allah rezeki di tanah Allah. semua kopi milik Allah. Boleh. Ya, kalau menurut gue ya baiknya gitu sih. Maksudnya di next video kita atau podcast nextnya itu harus ada perspektif lain. Karena itu
Ya kan kita udah kemarin juga ngomong bingung gitu gak sih? Memohon ada perspektif, memohon ada komentar. sama nih kepalanya. Iya. Paling beda apa sih? Coba Beda tar lu. sifat di Masalahnya coba gue tanya sama lo. Lu kan megang media sosial kan? Ada yang komen nggak? belum ada sih. Tuh. Ada cuma ini nih paling nih lightning apa segala macam ya kan. Ya nggak apa-apa, itu salah satu Ya. ini kan sebuah apa interaksi kan. Cuma ya harapan gue situ sih. Minimal komen mau ngopi bang di mana gitu kan. Ya. Misalnya lu nggak bisa ngopi secara live, online bisa ya Mat? Bisa kita ngopi set up. online. Kita set up. Kita set up Podcast ngopi by online. Iya by Zoom. Buat program baru lagi aja. Oke, tenang aman guys. Oh iya program baru ya. Program baru lagi Iya, aja. program baru. Tenang aja. Kalau di sini offline nanti ya program baru bisa Ya, lah yang kalau- jauh-jauh ya online boleh. Iya. Karena Ngobrol ya, diskusi, ngobrol boleh, silakan punya apa pendapat. Kerasannya apa sih? Iya. Sebenarnya inti poinnya kerasannya apa? Biar mapan aja udah. Ya. Iya, mapan singgah sementara, mapan selamanya ya kan. betul. Singgah sementara mapan selamanya. Karena kita juga butuh diwarnai nih. Warnanya udah solid ini. Susah guys, gue udah melawan ini, gue lawan mereka semua. Jawabannya sama, di otak gue balik lagi, gue udah punya jawabannya. Sama aja. Iya. Bahkan gue sempet ya Isan tahu sendiri kan Isan bang. Isan mana? Isan yang Kemang. Oh iya, Iya kan. brother kita. Dari kita. Gue nyamperin dia kan emang ya menurut gue ya orang yang tajam lah pemikirannya gitu karena literasi apa segala macam lah ya. Ya gue sampai mohon ke dia, coba tolong dong nih gue ngobrol ya, lu kritisi gitu. Ya dia pun ya emang namanya baru diskusi pertama ya. Ya maaf ya gue cuma dengerin doang gitu kan. Jadi poin gue belum ya alternatif yang gue pilih ini ya di sejauh ini sama dia masih solid gitu loh. Karena gue berharap banget coba dong. Karena gue nyari Gue salah pintu juga kalau nyari dari dia lah. gue nyari Dia brother kita. Iya. Yang kalau lu mau nyari lawan beda, ya lu harus nyari yang bukan brother kita. Yang jelas-jelas bilang lu kafir. Iya enggak? Logisnya gitu. Lu sesat salah juga antum. cara berpikirnya kalau begitu. Antum mendingan masuk ya, aneh kasih tahu nih jalannya. Dari sini antum ke arah mana muncul ya? Arah muncul. Aneh nyebut aja ini mah. Arah muncul. Ya pokoknya yang belakang sesat lah di daerah situ, dekat-dekat situ lah ya. Gua nggak tahu sisanya. Itu maksudnya gua. Nah dari situ tuh lu datang, lu ngomong, gua yakin sesat lagi, tambah sesat. Itu sih paling alternatif ya. Kemarin temen gue ngechat bang, si Abi kalau Abi mana? Abi Bekasi, Iya. dia kan di Kamboja tuh. Ya. Ngapain? Nggak tahu katanya perang. Katanya. Serius? Kata si Perang. Ocit. Kamboja apa Thailand? Jadi jadi Kayaknya hati. apa? Ada Itu kelompok juga salah bersenjata. satunya. Kan lagi panas ya kalau nggak salah. Ya. Sama apa? Tentara bayaran gitu dia Thailand gitu. sama Thailand. sama kan? Thailand ya. Dia Iya. tentang bayaran. Kata si Ocit katanya. Iya. Iya. Tapi memungkinkan sih. Kan ada orang Indonesia yang jadi tentara di Rusia. Iya, tapi militer beneran kan itu mah. Iya, jadi gini loh, ketika ada negara perang, ya kan dia butuh SDM tambahan lah, butuh more soldier. Iya, dia nggak dia ngeluarin uang untuk ngelatih juga gas. Iya. Kalau lagi situasi ini mah. Ya iyalah. Iya kan? Gak kasih lah temen lu. Berarti udah Jadi ngerasain militer. pegang AK kan? Ini makanya gue Militer lagi Kamboja. ini terputus kemarin komunikasinya. Lu yang bener apa? Oh iya. Lagi Sorry ngobrol. buat tidur. Dia nanya kesibukan gue, kata gue kapan ya? Kesibukan lu apa? Apa gue mau direkrut gitu? Gimana? Gue gak ngerti dah. Ini bocah emang non muslim dia. Ya kan? Kesibukan gue ngaji, Siahaan. ngopi. Abraham Siahaan ya. Ya, Betul ya? iya. Kali aja lu mau mualaf, Siahaan. ayo gas. Naurinnya gitu. Cap aja sama mat, cap aja. Di YouTube. Ya udah. Ada pesan-pesan Mat? Apa sih? Doa yang terbaik aja lah buat kita semua. Semoga terus FN ya kan, flow naik, tapi stabil. FS aja deh, flow stabil, Tapi naik. Ya gimana? stabil aja, stabil naik. Ya naik lah. Stabil Nah, aja. Wah, ada orang begitu. Udah stabil aja. Stabil doang mah ini apa namanya? Apa? Bahasanya bang, bahasa. Stagnan. Ya stagnan, masya Allah keren. Stagnan. Ya kalau gitu
jangan lupa Subrek. subrek nyalain lonceng, Komen. subscribe juga channel anaknya Sipit. Nggak usah. Karena di sini ini ngonten rutin tuh anaknya. Ya, dan apa lagi? Udah sih saya mah. Ada yang mau disampaikan? Ya, udah enggak. Udah, Boleh? terangin lagi undangannya. Ya, undangan juga, undangan buat terbuka. Kita Undangan selalu terbuka. siapapun itu, ayo kita collab. Siapapun itu, kita base in Pamulang, Tangerang Selatan. Yep. Silakan silaturahmi, gaskan, kita ngopi-ngopi, cari perspektif baru. Dan ya karena ini podcast Bun asal bunyi ya, jadi jangan terlalu beban, Betul. ya kan? Lu asal bunyi tinggal clarif. Minta maaf kalau salah. Enak ya. Ini pengetahuan. Iya iyalah. Iya. Hari ini kan Mohon maaf. relativisme, bos. Iya. Hari ini relatif. Sans. Mm-mm. Berenang banget dong lu di sini hari ini. Iya. Berenang banget hari ini. Mantap. Mantap. Ya, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.